Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat podcast Kemenang Kabupaten Sumeneb yang saya hormati, alhamdulillah bersyukur kepada Allah pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali dalam acara podcast Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb. Spesial pada hari ini kita bisa menghadirkan narasumber kita yang orang Madura bilang ini luar biasa. Beliau adalah Kabid Pais pada kantor wilayah Provinsi Jawa Timur. Beliau Bapak Dr. Ahmad Burhanuddin. Selamat datang Pak Ahmad di Kabupaten Sumeneb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Alhamdulillah. Sahabat podcast Kemenang Kabupaten Sumeneb, beliau dijuluki orang yang tidak bisa diam, secara fisik ataupun secara program. Mari kita dengarkan bersama-sama apa sih progres beliau selama berada di Kabid Pais pada kantor wilayah Provinsi Jawa Timur. Pak Kabid, bisa dijelaskan kepada kita sahabat podcast Kemenang Sumeneb, program spesial apa yang akan menjadi obat buat kita semua, terutama buat teman-teman di sekolah atau murid-murid kita yang ada di sekolah. Monggo Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat podcast Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb, perkenalkan saya Muhammad Ahmad Burhanuddin, Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Tugas saya di Kanwil, tapi saya asli Kediri. Oh, siap. Sebelumnya perlu saya sampaikan, saya dulu guru di Madrasah Ibtidaiyah, terus kemudian di Madrasah Aliyah, kemudian menjadi kepala Madrasah Sanawiyah Negeri di Kediri selama kurang lebih 12,5 tahun. Terus kemudian saya mendapat amanah sebagai kasih pendidikan madrasah di kantor Kementerian Agama Kabupaten Jombang 1,5 tahun. Kemudian saya dimutasi menjadi kepala sub bagian tata usaha kantor Kementerian Agama Kota Surabaya 3 tahun. 3 tahun di Surabaya. 3 tahun. Kemudian pada bulan Januari 2022 saya mendapat amanah sebagai kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi selama 1 tahun 9 bulan 9 hari. Dan mulai bulan November 2023 kemarin saya mendapat amanah baru sebagai kepala bidang pendidikan agama Islam kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur sampai saat ini. Alhamdulillah saya senang ya hari ini bisa hadir di Kabupaten Sumeneb. Kabupaten Sumeneb luar biasa, teman-teman PAI ya, Pak Kasih Pais dan juga keluarga besar Kementerian Agama. Kami di provinsi punya satu tekad bahwa bagaimana Pais pendidikan agama Islam ini betul-betul berdampak, betul-betul punya manfaat, betul-betul akan bisa menjadi salah satu upaya kita bagaimana menyiapkan generasi emas bangsa Indonesia. Kami di Kanwil sebagaimana mengacu kepada program yang ada di pusat, di mana ada 7 peta jalan, itu kami kembangkan di Jawa Timur menjadi 9 program. Nah, di antara 9 program ini yang kami biasa sering sebut dengan teman-teman itu, sekarang kita punya istilah Love PAI ya, atau Pais Love. Jadi cinta pada pendidikan agama Islam. Kenapa? Dengan kita cinta, insya Allah apapun yang kita lakukan, apapun tantangan kita akan terus konsentrasi, kita akan terus semangat. Di Pais ada beberapa Pais Love, ada Pais Love Al-Quran, ya, dimana ayo kita buat gerakan cinta pada Al-Quran, membaca, menulis, dan juga menghafal Al-Quran. Ada Pais Love Literasi. Alhamdulillah kita tidak mau ketinggalan. Guru-guru kita, siswa-siswa kita punya potensi yang luar biasa. Alhamdulillah kita sudah menghasilkan ratusan karya literasi, baik itu yang bisa kita jadikan sebagai referensi maupun juga kumpulan-kumpulan dari puisi, kumpulan-kumpulan dari cerita Islami dan lain sebagainya. Kemudian kita juga punya Pais Love Digital. Sekarang sudah zamannya, sedang eranya ya, di mana digital tidak boleh ketinggalan. Salah satu andalan kita adalah ngobrol pendidikan agama Islam secara virtual yang kita laksanakan setiap hari Rabu tanggal pukul 13 waktu Indonesia Barat.
Dan ini alhamdulillah sudah berjalan hampir 1,5 tahun. Dan setiap Rabu kita pasti ada kegiatan ngopai. Narasumbernya berganti-ganti dari guru-guru berprestasi, pengawas berprestasi, termasuk juga dari kami yang ada di bidang PAIS. Terus kemudian kita juga tekankan bahwa sekarang tidak harus offline, ya, kegiatan KKG, FKG, MGMP dan kegiatan-kegiatan PI yang lainnya, ayo kita manfaatkan digital, sehingga harapannya nanti kita betul-betul bisa efektif dan efisien, dan upaya peningkatan kompetensi warga besar PAI bisa kita lakukan. Terus kemudian ada juga PAIS Love Festival, ya. PAIS Love Festival ini adalah beberapa kegiatan yang sifatnya kompetisi. Kemarin kita selenggarakan Pilgajil, ya, untuk anak-anak jenjang TK dan SD. Alhamdulillah pesertanya luar biasa, ribuan kemarin, ya. Kemarin dari situ alhamdulillah ternyata muncul talenta-talenta, ya, bakat-bakat luar biasa dari anak-anak kita. Kemudian kita juga ada lomba video moderasi beragama. Video moderasi yang diikuti anak-anak dari jenjang SMP, anak-anak dari jenjang SMA, SMK, ternyata mereka punya karya yang luar biasa. Sehingga kita wadahi, ya, di mana ada PAIS Love Festival. Termasuk juga kita juga selenggarakan kegiatan-kegiatan untuk ini guru-guru. Kita punya lomba inovasi pembelajaran PAI. Nah, alhamdulillah sudah muncul beberapa guru-guru yang berprestasi. Kemudian pengelolaan laboratorium PAI. Nah, ini lomba, ya, yang diikuti oleh teman-teman, termasuk pembelajaran berbasis ICT. Nah, ini juga kita selenggarakan, yang kita kelompokkan dalam bentuk PAIS Love Festival. Jadi ingat PAI, ingat PAIS Love. Yang di Jawa Timur, ya, itu akan selalu kita jadikan love ini sebagai sebuah motivasi bagi kita untuk selalu berbuat. Itu yang terkait dengan PAIS Love. Yang terbaru, ya, yang terbaru Pak Kasih dan juga sahabat-sahabat podcast Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb, kami punya program PAIS berkarakter. PAIS berkarakter, ya. Sudah muncul pilotingnya kayak betul, gitu. Ada 12 sekolah piloting di Jawa Timur. Nah, berkarakter ini kalau makna sesuai dengan istilah atau kamus, ya, bisa jadi memiliki karakter, memiliki watak. Tapi sebenarnya di balik itu, berkarakter ini adalah sebuah akronim, teman-teman semua. Ini yang perlu kita serap bersama, betul, ya. Akronimnya ini, Pak. Iya, kalau dijabarkan ada 8. B-nya adalah berakhlakul karimah. R-nya adalah rajin mengaji, ya. Kemudian K, kejar fadilah Tuhan. Fadilah Tuhan. Kemudian A-nya adalah aktif sholat fardu, ya. Fardunya. R, ramah dan moderat. Kemudian A, aktif dan siap supervisi atau pendampingan. Kemudian K-nya adalah kreatif dan inovatif. Dan yang terakhir adalah terus berprestasi. Terakhir berprestasi. Terus berprestasi. Nah, siap. Ini dari akronim ini, alhamdulillah, ya, ini kita jadikan menjadi 8 indikator. Dan masing-masing indikator itu kita munculkan dalam bentuk program yang sekarang sedang diimplementasikan pada sekolah-sekolah piloting. Apa saja, ya, untuk berakhlakul karimah ini ada 2 program. Satu, pembiasaan karakter Islami. Nah, terus kemudian yang kedua adalah kita melaksanakan program School Religious Culture. Nah, ini dikembangkan sesuai dengan karakteristik dan juga potensi yang ada di sekolah masing-masing. Bisa jadi dengan cara kita pada saat pagi hari menyambut kedatangan siswa-siswi kita dengan berjabat tangan, mengucapkan salam, kemudian juga pembiasan-pembiasan yang lainnya. Kalau sifat pengembangan karakternya. Pengembangan karakter, mengucapkan terima kasih, membiasakan minta maaf dan lain sebagainya yang bisa dikembangkan di sekolah masing-masing. Kemudian kalau School Religious Culture, semua kegiatan-kegiatan keagamaan kita wadahi di situ. Jadi ini sifatnya fleksibel, bisa dikembangkan di sekolah. Yang kedua, rajin mengaji, ya. Rajin mengaji ini kami berharap
bagaimana mengaji ini menjadi sebuah budaya, di mana meskipun hanya 5 menit, itu bagaimana nanti ke depan di sekolah itu bisa kita lakukan pembiasaan ini, di mana kalau kata kelas 1 hari hanya 5 menit, ya, tapi kalau berkelanjutan, besok ngaji lagi dan seterusnya. Ini saya rasa menjadi pembiasaan. Ya. Dan ini mungkin berbaris lurus dengan love Al-Quran. Betul, ya, bersambung atau bersinergi. Sehingga di situ nanti mereka tidak hanya di sekolah, tapi di rumah pun pada saat liburan, pada saat setelah maghrib, mereka meskipun tidak banyak, ini menjadi sebuah kebutuhan mengaji di rumah, di sekolah, dan dimanapun berada. Terus kemudian masih rajin mengaji, ada program bimbingan bagi anak-anak yang belum bisa oleh gurunya sendiri, bisa bekerja sama dengan madrasah diniyah, bisa bekerja sama dengan TPI dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai anak-anak yang belum bisa atau tidak bisa itu dibiarkan, tapi ada pembinaan, ada bimbingan secara khusus, sehingga nanti ini akan betul-betul semua siswa-siswi kita, murid-murid kita ini bisa mengaji. Kemudian yang berikutnya, kejar fadilah duha. Dari sini kita semua kan tahu ya bahwa sholat duha itu googling aja lah apa fadilah duha, itu pasti akan ketemu ini itu dan lain sebagainya, lancar rezeki, beberapa keinginannya nanti akan dipermudah oleh Allah. Dan ini bagaimana kita mulai mengenalkan pada anak-anak kita. Bisa juga mungkin ya, katakanlah di awal mungkin bisa jadi dijadwal, mungkin dalam 1 minggu 2 atau 3 kali, nanti giliran dan lain sebagainya, tidak ada masalah. Baik itu berjamaah, membiasakan, dan ini di sekolah kami mohon paling tidak ada jadwal, sehingga dengan adanya jadwal itu sebagai pintu masuk. Oh, jadwalnya kelas kita, tapi ke depan jadwal ini nanti akan bisa menjadi sebuah kebiasaan. Oh, kalau begitu aku belum sholat duha, ayo sholat duha. Bisa mungkin diawali dengan berjamaah, monggo. Nanti pun ke depan sendiri-sendiri, dan ini nanti akan menjadi sebuah kebiasaan. Kalau pas liburan, pas hari Ahad, hari Minggu di rumah, anak-anak ini dengan sendirinya ingat dengan sholat duha. Bukan menjadi program, tapi menjadi rutinitas yang berbiasa. Rutinitas yang ini bisa dirasakan manfaatnya. Dan siapa tahu ini betul-betul nanti akan bisa mengantarkan anak didik kita yang mencapai cita-citanya. Aktif sholat waktu yang berikutnya ya, ini penting. Karena apa? Banyak sekali godaan bagi anak-anak kita. Apakah main handphone atau mungkin ngopi yang akhirnya di kafe-kafe yang lupa waktu, kemudian juga bisa shopping, bisa juga kegiatan-kegiatan yang lain. Tapi ingat, jangan lupa sholat. Nah di sini saya berharap di sekolah, karena anak-anak dulu pasti sekolah ya, itu ayo kita ingat adakan kegiatan sholat jamaah zuhur, ya. Terus kemudian nanti kalau anak-anak yang ekstrakurikuler kan sampai sore biasanya ya, ayo diingatkan melalui speaker yang ada di sekolah, anak-anak waktunya sholat asar. Nah, jika mereka nanti aktivitas dihentikan sebentar, ayo sholat asar bersama-sama. Dan nanti ini harapannya untuk sholat fardu yang lain yang mereka tidak berada di sekolah ya, apakah itu maghrib, isya, kemudian juga subuh, mereka akan juga bisa melaksanakan. Artinya bisa berjamaah di rumah, di musola, masjid terdekat. Dan ini tidak mengenal apa ya istilahnya, ngoprak-ngoprak. Tidak harus menjadi kebiasaan. Dan di awal mungkin ini juga perlu ada laporan, sehingga untuk memastikan bahwa anak-anak ini melaksanakan sholat, untuk membuktikan tidak ada salahnya kalau di situ dibuatkan jurnal atau laporan, meskipun hanya dicentang-centang. Tapi ke depan kami akan munculkan sebuah aplikasi, mudah-mudahan ya. Kita bekerja sama dengan salah satu perguruan tinggi negeri di Jawa Timur. Nanti akan kita munculkan bagaimana anak hanya dengan HP-nya diingatkan waktu sholatnya, diingatkan sudah ngaji belum, kemudian juga di situ bisa klik, berarti dia sudah melaksanakan dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya ya, ramah dan moderat. Nah, ini sebenarnya pemerintah sudah punya loh program yang luar biasa, sekolah ramah anak. Bagaimana anak itu aman, nyaman, dan juga menyenangkan di sekolah itu ya. Apakah dari sarananya, dari perlakuannya, nggak ada lagi olok-olok, bullying dan lain sebagainya. Ayo kita tanamkan pada anak-anak. Apalagi sekarang sudah diimbangi dengan ini moderasi beragama, moderatan antar umat beragama. Bisa jadi juga internal ya, sesama agama, bahwa perbedaan itu satu hal yang nggak bisa kita
hindari. Tapi justru perbedaan itu bagaimana kita bisa terima. Ayo saling toleransi, saling menghargai. Bahkan di sini di sekolah-sekolah ya, kemarin di salah satu SD saya itu melihat ya, di situ ada lintas agama. Pada saat waktunya sholat zuhur, karena belum punya musola, ternyata di kelas itu suci, artinya tidak pakai sepatu, sepatu dilepas semua di luar. Terus kemudian pada saat mau sholat zuhur, meja kursi ini dipinggirkan, ditantang. Terus kemudian sajadah itu tikar itu digelar. Dan ternyata ada temannya yang belajar agama. Ternyata mereka dengan sendirinya membantu bagaimana menyiapkan tempat, pinggirkan bangku, kemudian juga menyiapkan sajadah dan lain sebagainya. Nah ini loh, yang kalau anak-anak itu sudah punya karakter yang di situ tidak melihat perbedaan, tapi bagaimana dia bisa saling toleransi, ini nanti insya Allah akan jadi modal bangsa Indonesia. Dari moderasi akan menjadi anak-anak yang moderat. Nah, terus kemudian yang berikutnya tadi saya sempat sampaikan, aktif dan siap supervisi, mendampingan bukan hanya muridnya. Aktif ini gurunya, pengawasnya harus aktif. Siap disupervisi. Siap juga disupervisi. Bahkan di sini memang bisa jadi sekarang modelnya pendampingan. Tapi bagaimana guru, pengawas, kepala sekolah bisa bersinergi? Apa kendala-kendala di sekolah, di kelas yang dihadapi? Ayo carikan solusi. Pak, kita itu tidak punya musola, Pak. Bagaimana kita mau pembiasan pada anak-anak? Tidak ada sesuatu yang tidak bisa. Kita bisa kerjasama dengan musola masjid terdekat. Kita bisa memanfaatkan mungkin ruang yang kosong atau space kosong yang bisa dibersihkan, yang di situ mungkin kita bisa lakukan sesuatu. Bahkan pengawas tidak hanya secara offline, online pun tidak masalah, bisa melalui telepon, bisa melalui video call, bisa melalui Zoom untuk ini yang mungkin bisa kita kembangkan. Bisa kembangkan, jadi tidak ada istilah Pak saya jauh Pak di kepulauan Pak, sebenarnya kan banyak ya. Tapi sinyal ini sudah ada di mana-mana. Ayo guru harus aktif, FKG, KKG, MGMP di tingkat kabupaten maupun di tingkat kecamatan. Insya Allah itu nanti tidak ada sesuatu yang tidak bisa. Bahkan pertemuan pun tidak harus offline terus, bisa jadi di online. Nah, terus kemudian yang berikutnya kreatif dan inovatif. Ini luas sekali. Monggo kreativitas guru munculkan, kreativitas siswa munculkan, dari pengawas munculkan, sehingga ini akan menjadi sebuah inovasi. Inovasi bisa berasal dari sesuatu yang sudah ada dikembangkan, tapi bisa juga memunculkan sesuatu yang baru yang terkait dengan pendidikan, pembelajaran atau pendidikan agama Islam. Monggo ini luas sekali. Mungkin ada yang katakanlah melengkapi dengan hafalan Asmaul Husna boleh. Mungkin di situ ada Yasin ya. Terus kemudian ada pembacaan kalimat-kalimat thayyibah boleh. Pak, kami punya program tahfidz Pak, menghafal Pak. Boleh Pak. Pak, kami punya program anjang sana Pak. Jadi kalau ada teman yang sakit itu kita tidak melihat agama, tapi adalah kebersamaan kita. Bagaimana kita tengok. Atau mungkin ada inovasi pembelajaran yang berbasis digital. Nah ini, jadi anak-anak itu tidak ada istilahnya HP-nya ini negatif terus, tapi bagaimana HP ini bisa dimanfaatkan. Dan dari nomor 1 sampai dengan nomor 7 itu kita yang terakhir ini ternyata terus berprestasi. Jangan hanya kita ini istilahnya melakukan sesuatu tanpa ada kompetisi. Karena kompetisi ini sebenarnya juga positif. Bagaimana untuk mengukur kemampuan dari anak-anak kita, bagaimana hasil pembinaan kita. Prestasi ini tidak hanya siswa, tidak hanya murid, tapi juga gurunya. Guru ini prestasinya tidak harus bawa penghargaan, tidak harus bawa piala, tidak harus bawa sertifikat, tapi guru bisa mendampingi siswa dari tidak bisa ngaji menjadi bisa mengaji. Itu prestasi murid sebaliknya dari belum bisa membaca Al-Quran lancar menjadi lancar, ini juga prestasi lebih-lebih kalau ada event. Ayo coba kita ikuti kompetisi PAI atau kompetisi. Jangan diremehkan, lomba adzan. Di pentas PA itu ada lomba adzan. Ternyata sekarang ini Pak Kasih ya, saudara sahabat-sahabat podcast, mencari anak yang bisa adzan itu ternyata juga nggak gampang. Bisa jadi bisa nggak berani, bisa jadi juga belum hafal dari sini, tapi nggak ada salahnya. Nah, apalagi yang punya suara-suara emas ini kan bisa nanti juga bisa kita kembangkan. Bisa jadi ya hanya dengan modal ngapunten misalnya adzan. Pada saat kuliah bisa tinggal di masjid kampus atau mungkin di masjid yang dekat dengan kampus. Ternyata tugasnya apa di situ? Di satu sisi kuliah, di sisi opening masjid,
manggil orang-orang untuk sholat itu ternyata luar biasa. Belum lagi pentas yang lain, Banjari, Rebana itu juga kita wadahi. Nah, prestasi-prestasi itu ingin kita wujudkan, Pak Kasih, sahabat-sahabat semua ya. Maka dari itu kami di bidang PAIS mohon doa restunya. Program ini memang baru, tetapi saya yakin dengan dukungan teman-teman semua ya, keluarga besar PAI dan juga khususnya 12 sekolah piloting ini nanti akan bisa menjadi unggulan di Jawa Timur. Dan kita punya slogan dari Jawa Timur yang lainnya slogan kita betul, dari Jawa Timur untuk Indonesia. Nah, itu Pak Kabit terakhir mungkin Pak Kabit, dari dua PAIS Love dan PAIS Berkarakter ini layak tujuan akhir yang ingin dicapai oleh Kasih PAIS dan otomatis manfaat untuk teman-teman kita dan siswa-siswa kita itu apa Pak Kabit? PAIS berdampak ya, PAIS berdampak. Jadi artinya dampak ini adalah sesuatu yang punya efek positif. Saya yakin kalau anak-anak ini kita siapkan sejak dini ya dengan PAIS Law, PAIS Berkarakter, saya yakin Indonesia Emas 2045 nanti pimpinan bangsa Indonesia akan dipegang oleh pemimpin-pemimpin yang hebat, pemimpin-pemimpin yang kreatif, pemimpin-pemimpin yang luar biasa, dan tentunya berakhlakul karimah. Karakter yang seperti ini yang pendalaman sejak ini sebenarnya Pak Kabit. Betul. Ketika menjadi pemimpin nanti sudah berkarakter, betul. Punya integritas. Ya, betul. Dan jangan lupa perlu keteladanan, perlu contoh Bapak dan Ibu kita ya harus bisa menjadi teladan, harus bisa jadi contoh. Saya yakin ya Kabupaten Sumeneb potensinya luar biasa. Program yang sudah kami siapkan, ayo Pak Kasih ya, nanti sosialisasikan pada teman-teman yang di TK, SD, SMP, SMA, SMK, bahkan SLB. Dan nanti saya tunggu di bulan Agustus ya, dan kita launching di bulan Januari nanti ada sekolah piloting. Minimal 1 masing-masing jenjang. Tapi kalau bisa lebih, itu akan lebih baik dan saya yakin Sumeneb bisa, dari Sumeneb untuk Jawa Timur dan untuk Indonesia. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Kabit atas pencerahan dan seluruh program-program yang insya Allah ketika diimplementasikan apa yang menjadi harapan kita dan tujuan Indonesia emas itu akan tercapai Pak Kabit. Amin. Sehat selalu Pak Kabit. Amin. Tidak bisa diam dengan program dan kegiatan-kegiatan. Semangat ya, ayo dukung semua. Terima kasih. Simbol kita ya, PAIS Love, We Love PAI. Terima kasih Pak Kabit. Kami Adi pada kesempatan podcast Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb pada hari ini dengan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Hadallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.